Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursa SPDI. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Guru batch kedua tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, NIM 25101000714. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di SMP Negeri 3 Sebamban dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Saya menggunakan metode problem based learning. Untuk selanjutnya, mari simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak Bapak semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa mau belajar dulu. Siapa nih yang bisa memimpin ke depan? Oke, baik anak-anak Anggi. Ya, nak, silakan maju ke depan. Pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Selain kita berdoa, ya sebelum belajar, mari juga kita sejenak mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertimpa musibah. Contohnya, ya hari ini kita mendengarkan kabar duka dari saudara-saudara kita yang ada di pesantren Al-Khojini di Sidoarjo, di mana sekolah mereka itu runtuh. Pada saat mereka, santri-santrinya itu, siswa-siswanya sedang melaksanakan sholat asar. Banyak yang meninggal dunia. Maka hari ini mari kita berdoa, mudah-mudahan ya para korban yang meninggal dunia ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Nanti kalau Bapak panggil namanya, bilang hadir. Bisa? Oke. Baik. Anggi Ardiansa hadir ya. Alhamdulillah. Atika Sari hadir. Khairani, Dewi, Dwi Setia, Elza Livani, Gilang Adi hadir. Fadila hadir. Juanda hadir. Maisha hadir. Putri Ardila hadir. Sabrina Fitria, alhamdulillah semua hadir ya nak ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak mau cek dulu nih. Anak-anak Bapak semua sudah siap belum nih belajar? Sudah rapi belum nih pakaiannya? Udah rapi belum? Udah bersih belum nih kelas kita nih? Oh, alhamdulillah ya. Sudah rapi ya, sudah bersih ya kelas kita. Apa kabar nih anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah. Oke, baik anak-anak Bapak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Lagunya Garuda Pancasila. Hafal semua? Oke, hafal ya. Sekarang silakan lihat di layar, semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju.
maju. Ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Baik, Bapak mau ngajak kalian ice breaking dulu, biar semuanya semangat. Bisa? Oke. Ice breakingnya itu namanya tepuk semangat. Bagaimana Pak caranya? Perhatikan Bapak. Ya. Ketika nanti Bapak bilang tepuk semangat, maka anak Bapak bilang lakukan seperti ini. Semangat. Ulang ya. Semangat. Semangat. Bisa? Oke, ya semua. Tepuk semangat. 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 Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Bapak mau tanya dulu nih. Kira-kira masih ada yang ingat nggak materi kita minggu yang lalu? Oke, Ananda Putri, apa? Iya, Masya Allah. Kasih tepuk tangan. Iya. Materi kita yang minggu yang lalu itu adalah semangat mencari ilmu. Materi kita hari ini, Nina, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Tentunya materi kita minggu yang lalu itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Dengan semangat mencari ilmu, kita menjadi orang yang berilmu, maka kita akan bisa menjadi orang yang yakin terhadap hari kiamat atau hari akhir. Ya, jadi anak-anak Bapak semua, materi kita hari ini itu sangat penting sekali. Kenapa penting, Pak? Karena kita sebagai umat Islam harus menjadi orang yang beriman. Beriman. Karena banyak orang Islam tapi tidak beriman, apalagi perkara yang gaib. Banyak orang yang tak mengimaninya. Kenapa? Tak nampak oleh mata kepalanya. Maka orang yang beriman itu mereka yakin terhadap hari kiamat. Oke? Baik. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ini Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa? Siswa mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir, dalil nakli tentang hari akhir, dan macam-macam kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui tentang adanya kehidupan setelah kematian dan mengimaninya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap mawas diri. Apa itu mawas diri? Kehati-hatian. Sebagai buah dari iman kepada hari akhir. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak mau bertanya dulu sebelum kita masuk kepada materi inti kita. Kira-kira kalau kalian mendengarkan tentang hari kiamat, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian? Saya, Pak. Silakan, Nak. Bumi dan segala isinya akan hancur, Pak. Bumi dan segala isinya akan hancur. Masya Allah, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Kemudian pertanyaan kedua, Bapak tanya nih, Nak. Kalau sekiranya kita nih sebagai manusia, hari ini Allah itu mau bertanya kepada kita, mau menghisap kita, mau meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Anggi apa Anggi? Takut, Pak. Iya, Masya Allah, takut kata si Anggi. Kalau ya nanti Allah bertanya ternyata masih banyak dosa-dosa kita. Kasih tepuk tangan tuh, untuk Anggi. Baik, anak-anak semua, sekarang kita masuk kepada inti materi kita hari ini.
Di sini ya Bapak akan menampilkan sebuah video tentang hari kiamat. Silakan anak Bapak semua perhatikan di layar interaktif kita. Perhatikan videonya. Setelah itu nanti Bapak akan bertanya tentang video itu. Bisa? Oke. Sekarang silakan lihat videonya. Suatu hari yang pasti kita sebagai seorang muslim harus yakin tentang adanya hari akhir ini. Salah satu cara untuk menambah yakin dan terhadap hari akhir adalah dengan belajar sesuatu yang benar dengan hari akhir. Salah satu yang wajib kita ketahui dan jawabannya yang baik itu tanda kiamat fikir maupun tanda kiamat besar. Berikutnya adalah gambaran terjadinya hari kiamat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, matahari dulu. Penjelasan ini terdapat pada surat Al-Anbiya ayat pertama, yang artinya apabila matahari dulu. Menurut Imam Al-Alusi Al-Anbiya, asal dikatakan dengan menempatkan dari bersumpah kepala bangsa memakai sumpah yang tradisinya berlangsung lama. Dari situlah Allah ini menjelaskan tentang Allah menunjukkan matahari sebagaimana orang Arab menunjukkan sumpah. Allah tidak menjelaskan menunjukkan apa yang terjadi dengan orang kita paham matahari adalah sesuatu yang kita semesta. Jika saja kita matahari berbeda sedikit daripada biasanya, boleh jadi matahari tidak lagi memberikan kenikmatan dan semua makhluk bumi pasti terhina, atau sebaliknya matahari bisa memancarkan panas sehingga bumi menjadi sangat panas. Pada intinya matahari adalah sumber daya bagi kehidupan kita. Jika saja matahari bergerak keluar dari siklus, maka sudah pasti ada sesuatu yang kita harapkan akan terjadi. Di ayat ini Allah mendapatkan bahwa pada hari kiamat nanti matahari seperti dulu. Dari kalimatnya saja kita sudah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Yang kedua, langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Penggambaran ini terdapat di ayat 2 dalam surat At-Takwir. Dan apabila bintang. Baik anak-anak Bapak semua, tadi kalian sudah melihat video kita ya tentang hari kiamat. Bapak mau nanya nih, kira-kira dari video yang ditampilkan tadi, apa yang kalian lihat, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba, angkat tangannya sampai ya, anak Bapak nih, silakan. Ternyata hari kiamat itu sangat menyeramkan ya Pak. Semua isi bumi hancur. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Ananda Pani yang telah memberikan komentarnya berkaitan dengan video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Kasih tepuk tangannya untuk Pani. Oke, anak-anak Bapak semua, selanjutnya Bapak akan menampilkan PPT slide tentang materi kita selanjutnya. Ya, supaya materi kita lebih mendalam. Oke, sekarang kalian silakan lihat ya ke layar interaktif. Oke, baik. Di sini, di layar interaktif, Bapak sudah tampilkan slide. Kita akan membahas materi kita lebih dalam lagi. Yang pertama, kita mau mengetahui pengertian dan dalil hari akhir. Lihat nak, apa itu hari kiamat? Hari kiamat disebut dengan hari akhir. Kenapa? Tidak ada lagi hari setelah hari kiamat. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat berapa? Ayat 7. Apa kata Allah? Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Apa artinya? Lihat. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Kapan datangnya? Wallahu a'lam. Ada hadis Nabi yang mengatakan hari kiamat itu datang pada hari
Jumat. Tapi Jumat kapan? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Ya, sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur dari zaman nenek-nenek moyang kita zaman dahulu yang sudah meninggal dunia, ketika hari kiamat maka semuanya akan dibangkitkan. Baik. Selanjutnya, ada dua pembagian dari hari kiamat. Yang pertama namanya kiamat sugra. Apa itu kiamat sugra? Kiamat kecil. Apa maksudnya kiamat kecil? Di situ lihat, kiamat sugra atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebahagian makhluk yang ada di dunia atau di bumi Allah ini. Kemudian selanjutnya ada kiamat kubra yang kedua. Kiamat sugra dan kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta secara keseluruhan, sehingga tidak ada lagi kehidupan. Baik, nah selanjutnya gambaran kiamat secara tersurat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumar ayat 68, di situ dikatakan bahwasanya ketika kiamat akan terjadi, malaikat Israfil itu akan meniupkan sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk itu akan mati. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jumar ayat 68. Kemudian yang kedua, langit menjadi terpecah-pecah. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mujammil ayat 18. Kemudian manusia seperti anai, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Seperti Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai dengan 5. Kemudian terjadi goncangan yang dahsyat. Bumi akan mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, luar biasa. Selanjutnya, Nak. Ya, setelah bumi kiamat semuanya mati, maka manusia itu akan memasuki fase kehidupan di akhirat. Ada namanya yaumul barjah. Apa itu yaumul barjah? Alam kubur yang menjadi pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian ada namanya yaumul ba'ats. Ya, apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Kemudian yaumul mahsyar, hari dikumpulkan seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian ada namanya yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Lanjut. Ada namanya yaumul mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Ya. Jadi hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Kemudian selanjutnya ada yaumul jaza. Kalau jaza dalam bahasa Arab itu artinya hari pembalasan. Di mana manusia itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukannya selama hidup di dunia. Kemudian baru ada nanti namanya surga dan neraka. Kalau dia menjadi orang yang banyak berbuat kebaikan, tentunya nanti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, kalau dia banyak berbuat maksiat, banyak melakukan dosa, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya Nak, perhatikan. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Nih, dari materi kita, tujuannya kita harus bisa mawas diri. Apa itu mawas diri? Hati-hati. Kenapa? Kita masih hidup di dunia. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai hidup di dunia ini kita semena-mena, kita suka-suka hati, sehingga kita menjadi orang yang merugi
dan Allah masukkan kita nanti ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Coba Bapak tanya dulu. Siapa yang mau masuk surganya Allah? Angkat tangannya. Iya, semua tentunya. Ada yang mau masuk neraka? Enggak ada ya kan. Tapi semua kita mau masuk ke dalam surganya Allah. Makanya kita harus beramal soleh ketika berada di dunia. Senantiasa kita mawas diri, nak. Hati-hati kita, jangan sampai kita terikut kepada pergaulan bebas, terikut kita kepada perbuatan-perbuatan dosa sehingga mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bapak semua. Sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut, ya, menghilangkan sikap sombong. Jangan sombong, ya, selagi kita berada di dunia. Lihat Fir'aun, raja yang sombong, mati Allah tenggelamkan di laut merah. Qarun sombong dengan hartanya, Allah tenggelamkan di bumi Allah, di tanah Allah, kubur dia bersama hartanya. Maka jangan sombong, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia, termasuk adil terhadap Allah, melaksanakan hak-hak Allah, melaksanakan ibadah dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal yang bersifat duniawi. Selanjutnya, hindari perbuatan yang tidak diridhai Allah. Apa itu? Perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Dosa yang paling banyak itu, nak, dilakukan oleh mata dan mulut kita. Mulut ini banyak sekali dia melakukan perbuatan dosa, berkata dusta, berkata bohong, menggunjing, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Maka kita harus ya senantiasa menjaga mulut kita, berkatalah jujur, ya, jangan kita berbuat gibah, gosip dan sebagainya supaya kita menjadi orang yang selamat. Baik, terima kasih, alhamdulillah. Ya. Nanti cepat. Oke, baik anak-anak Bapak. Tadi Bapak sudah menampilkan materi. Sekarang Bapak mau ngajak kalian untuk main kuis dulu. Bisa? Oke, biar semangat ya. Oke. Silakan dijawab ya, nak. Kita mulai nomor 1. Apa yang dimaksud dengan yaumul jaza? Jawabannya mana? D. Kita coba ya, D ya. D, betul? Oke, coba kita tes. Oke, luar biasa. Teman. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi per kelompok. Oke, Bapak bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 itu yang pertama Elza, kemudian Dwi Setia, Kairani Putri sama Putri Ardila. Itu kelompok 1. Sekarang silakan buat kelompoknya dengan tertib. Oke ya, silakan. Sudah Bapak bagi LKPD-nya. Dilihat, dibuat dulu namanya ya. Nama kelompoknya, nama orang-orangnya yang di kelompok itu ditulis dulu. Kemudian baru lihat tujuan pembelajarannya dan lihat tujuan cara mengerjakannya. Ya, cara mengerjakannya apa yang diminta di situ. Silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 3 bisa? Oke, kelompok 2 bisa ya? Kelompok 1? Ya, luar biasa. Yuk, silakan nak. Diskusi kelompok. Kalau ada yang nggak tahu, boleh tanya kepada Bapak. Ya, kerjakan. Yang mana yang nggak tahu? Ya. Ini kan seperti ini ya. Tujuan pertanyaan jawab aja di bawahnya. Oke, apa sesuai dengan instruksi cara pengerjaannya? Oke, ya silakan. Diskusi dulu, kelompok, jawab pertanyaan berikut. Apa pertanyaannya? Tinggal dijawab. Ya, dicatat.
Ya, kalau udah dapat jawabannya langsung, ya langsung ditulis, langsung dicatat. Bisa kan? Bisa, alhamdulillah. Ya. Ya, catat. Oke, anak-anak Bapak semua, habis waktunya untuk mengerjakan LKPD. Sekarang Bapak minta dulu perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ayo, kelompok mana nih yang mau? Oke, kelompok satu ya? Oh, kelompok satu. Oke, kelompok satu silakan maju ke depan. Kelompok yang lain, silakan perhatikan kawannya ketika presentasi ya, Nak. Kalau nanti ada yang mau bertanya, diperbolehkan. Oke, silakan kelompok satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membacakan pertanyaan. Poin 1. Apa yang kalian ketahui tentang hari akhir dalam Islam? Jawabannya, hari akhir dalam Islam disebut Yaumul Akhir, yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Dari presentasi yang kami telah bacakan, apakah ada yang mau bertanya? Saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Fitria dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana menurut kalian jika ada orang Islam yang malas beribadah, apakah ini seseorang yang tidak beriman pada hari akhir? Oke, bagus. Ya, silakan kelompok 1 jawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Ananda Sabrina. Kalau menurut kami, iya, itu contoh orang yang tidak meyakini hari akhir. Kalau orang yang beriman kepada hari akhir, pasti dia akan mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak ibadah. Baik, luar biasa ya kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, begitu juga ya tadi kelompok 2 sudah bertanya, luar biasa pertanyaannya, bagus. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 1 silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baik, anak-anak Bapak semua, luar biasa ya kalian tadi sudah diskusi kelompok, kemudian kalian sudah presentasi, juga tadi dari kelompok yang lain juga sudah ada yang berani untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi. Bapak ucapkan luar biasa. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, sekarang setelah ini Bapak akan memberikan lembar asesmen ya, lembar tes formatif kepada kalian semua. Silakan nanti Nak dijawab ya. Bapak mau mengukur kalian sudah sejauh mana memahami materi kita hari ini. Oke. Ya. Baik, anak-anak Bapak semua, habis waktu, silakan lembar asesmennya dikumpul. Ya, oke ya, nah, luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah, ya tadi asesmen, lembar asesmennya sudah Bapak berikan kepada kalian. Kalian sudah menjawabnya dengan luar biasa, baik ya, anak-anak Bapak semua.
Maka di sini Bapak mau bertanya nih, di ujung pertemuan kita, di akhir pembelajaran kita Bapak ingin bertanya. Kira-kira bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Seru ya, Masya Allah. Apa lagi? Apa nih, Anggi? Seru, Masya Allah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini nak bisa bermanfaat. Kalian bisa bertambah ilmunya. Dan yang terpenting itu adalah kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang kalian pelajari hari ini di dalam kehidupan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Insyaallah. Oke, anak-anak Bapak semua, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semuanya kita berdoa, tadahkan tangannya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.